Anak Pulau berbagi berita. Baba News. Kabar 100 pulau di Kepulauan Widi dijual melalui lelang di luar negeri mengejutkan publik dan pemerintah Indonesia. Kepulauan Widi ini dilelang di situs lelang asing Sotheby's Council Auction yang berbasis di New York, Amerika. Pulau-pulau yang dilelang itu terletak di Desa Gani Luar, Kecamatan Gani Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Widi Reserve memang menyimpan sejuta pesona. Tersebar di kawasan seluas 10.000 hektar berupa gugusan pulau-pulau kecil adalah destinasi wisata keindahan hamparan pasir putih. Sejak dulu banyak wisatawan mengunjungi gugus pulau yang memiliki total 99 pulau dan 3 atol atau pulau koral berbentuk cincin. Benarkah Kepulauan Widi dijual? Siapa yang menjualnya? Ya, belum hilang dari ingatan kita. Melalui situs Sotheby's Council Auction, lelang Kepulauan Widi dibuka pada 8 Desember pukul 04 Eastern Standard Time atau pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pelelangan berlangsung online hingga 14 Desember 2022 lalu. Tak ada harga dasar di lelang itu. PT Leadership Iceland Indonesia meminta penawar memberikan deposit sebesar $100.000 atau setara 1,5 miliar rupiah sebagai bukti serius si peminat. Jual beli ini pun heboh. Para pejabat berwenang turun tangan. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantah penjualan Kepulauan Widi sebab Kepulauan Bakratna Mutu Manikam ini sudah didesain untuk destinasi wisata Bak Maldives kedua. Konon pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, swasta berbasis di Bali. Untuk apa? Katanya untuk pengembangan investasi dan pengembangan akomodasinya. Intinya, tidak ada sekeping tanah air pun yang dijual kan? Jual beli pulau yang diduga diskenario oleh Amerika Serikat ini pun menyita perhatian Tentara Nasional Indonesia. Para juri TNI Angkatan Darat, Kodim 1509 Labuha mengibarkan bendera merah putih di Kepulauan Widi, menegaskan wilayah tersebut adalah teritori Indonesia dan tak bisa dimiliki oleh warga asing. Mengutip laman Instagram resmi Kodim 1509 Labuha, pasukan yang dikerahkan untuk mengibarkan bendera merah putih berkekuatan satu satuan setingkat peleton. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklarifikasi tidak ada yang menjual pulau. Pengembang Kepulauan Widi PT Leadership Iceland Indonesia sedang kekurangan modal. Perusahaan menawarkan kerjasama investasi lewat pelelangan. Hal itu boleh-boleh saja, kata Tito. Menurutnya, banyak model investasi seperti ini yang sudah dilakukan di Indonesia. Perusahaan menjanjikan bakal menyulap Kepulauan Widi menjadi tujuan pariwisata yang ramah alam. Sayang, 7 tahun berlalu sejak 2015, proyek itu belum terwujud, sahabat Baba News. Nota kesepahaman bersama atau MOU antara pemerintah daerah Maluku Utara dan PT Leadership Iceland Indonesia akhirnya dibatalkan. Menko Polhukam Mahfud MD tegas mengatakan pemerintah membatalkan MOU tersebut karena isi dan prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan. Lagian MOU yang dibuat antara lain tidak ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena di lokasi itu ada hutan seluas lebih dari 1.900 hektar dan hutan itu tidak boleh diganggu. Nah, seberani itukah PT Leadership Iceland Indonesia mengoyak kedaulatan pulau-pulau kita? Jika benar Kementerian KKP tidak merespon, lalu mengapa ada pertemuan perusahaan dengan kementerian pada tanggal 25 April tahun 2018 di Jakarta yang bertempat di ruang rapat lantai 11 GMB 3?
Bisa kita simak hasil pertemuan yang membahas proses investasi, perizinan, dan hal-hal terkait lainnya antara PT Leadership Iceland Indonesia dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Kepulauan Widi ini. Di antaranya, pertama, PT Leadership Iceland Indonesia merupakan badan usaha kategori penanaman modal asing yang telah mengajukan permohonan izin untuk kegiatan wisata bahari di Pulau Widi, Maluku Utara. Kedua, lokasi yang dimohonkan untuk kegiatan wisata bahari terdiri dari 15 pulau dan 2 atol, di mana daratannya merupakan kawasan hutan lindung. Dan yang ketiga, PT Leadership Iceland Indonesia telah memperoleh izin prinsip sejak tahun 2016 dan akan segera habis masa berlakunya pada April 2018. Oleh karena itu, PT Leadership Iceland Indonesia akan memperpanjang izin prinsip tersebut. Ada pula nota kesepahaman PT Leadership Iceland Indonesia dengan pemerintah daerah Maluku Utara. Perusahaan ini diberikan hak mengelola Kepulauan Widi selama 35 tahun. Setelah itu, akan ditinjau kembali. Pemerintah harusnya menjaga setiap jengkal wilayah NKRI demi kemakmuran rakyat, bukan korporasi. Langkah melelang Kepulauan Widi agar ada investor yang mengembangkan dianggap tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan tercoreng jika Kepulauan Widi jatuh ke tangan investor yang ugal-ugalan, bro. Masyarakat lokal bakal sulit mengakses sumber-sumber kehidupan di sana. Masyarakat wajib berkesempatan mengakses penghidupan di darat, laut, dan pulau karena adalah sumber dan tempat mereka menggantungkan hidup. Lucunya lagi, pembatalan dan bantahan jual beli Kepulauan Widi ini bukan saja dari pemerintah. PT Leadership Iceland Indonesia justru membantah kabar lelang ini. Katanya, perusahaan hanya bekerja sama dengan Sotheby's Concert Auction yang berbasis di Amerika Serikat dan Inggris untuk memikat big investor di sana ke pengembangan Kepulauan Widi. Pulau-pulau di Indonesia yang sempat diisukan dijual kemudian dibatalkan dengan beragam alasan, di antaranya Pulau Gili Nanggu, Pulau Panjang, dan Pulau Meriam di Nusa Tenggara Barat. Kemudian Pulau Siloinak, Pulau Makaroni, dan Pulau Kandui di Kepulauan Mentawai, Pulau Setabok di Jawa Timur, Pulau Gambar di Kalimantan, Pulau Kilauan di Lampung, Pulau Kelor, Pulau Punggu. Kemudian yang terakhir adalah Pulau Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Sahabat Babatopa, mungkinkah sistem pengawasan pulau-pulau kita masih amburadul? Ataukah Indonesia tidak berdaya dikepung pemodal asing yang bikin porak-poranda kedaulatan pulau-pulau kita? Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau. Ada beberapa pulau yang terpaksa hilang akibat permasalahan effective occupation, semisal kehilangan Pulau Sipadan, Pulau Legitan, Pulau Yako, dan Pulau Kamping. Mestinya, pemerintah Indonesia harus awas dengan ribuan pulau-pulau yang konon menarik minat asing untuk memilikinya. Minimal, ada standar baku pengawasan pulau, agar isu penjualan pulau-pulau di Indonesia yang kerap terjadi bisa dihentikan.